diri kita ini siapa? Diri kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Adanya pada diri kita ini ada apa-apa, dan adanya pada diri kita ini bisa siapa-siapa, karena ada uripi Allah. Kira-kira Anda kalau sudah mati bisa Anda jadi apa-apa dan bisa Anda jadi siapa-siapa. Nah, berarti apa-apa dan berarti siapa-siapa, semuanya diliputi oleh uripi Allah. Itulah tujuan para manusia berjalan ke makam-makam para wali. Tujuannya hanya itu, tapi praktek di hati kita selama ini salah jalannya, salah tujuannya. Salah tujuannya kita selama ini pergi ke makam para wali-wali. Tujuan kita selama ini kita mementingkan hawa nafsu kita sendiri daripada mencari Tuhan. Kita lebih mementingkan hawa nafsu kita sendiri daripada mementingkan Allah sebagai sang pencipta diri kita. Kita ke makam para wali, semuanya ada kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Pingin banyak rezekinya lah, pingin kaya lah, pingin barokah lah, semuanya dalam tahapan-tahapan kebutuhan hawa nafsu dan dunia. Kita selama ini berziarah ke makam para wali-wali, ya enggak? Bukan Anda, saya pun begitu. Tujuannya pasti untuk kepentingan hawa nafsu Abdul Khaliliyah ini, supaya lancar rezekinya, supaya kabul hajat-hajatnya, supaya tergapai cita-citanya lah, agar hidup bahagia di dunia ini lah. Semuanya versinya iblis yang kita ikuti selama ini, yang kita inginkan selama ini. Kenapa kita disesatkan hanya memandang dunia daripada memandang akhirat? Bahwa tujuan kita berziarah ke makam kuburan para wali-wali itu agar kita pun juga ingat alam akhirat. Alam apa? Alam kematianku. Itulah alam akhirat. Mereka sudah pergi ke akhirat, sementara kita selama ini masih berfoya-foya, masih bermain-main di dalam dunia saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tujuannya untuk ke makam para wali-wali agar sinkron, agar sinergi antara hidup yang ada pada para wali-wali, antara hidup yang ada pada para nabi-nabi, antara hidup yang ada pada para rasul-rasul, dan antara hidup yang ada pada baginda Rasulullah, agar sinergi, agar sambung jadi Rasulnya Allah. Ketika Anda sudah berani berontak dari kerajaan iblis dan setan di hati Anda,
Selama Anda menjadi budak-budaknya iblis dan syaitan, hawa nafsu di hati Anda takkan bisa pernah pergi ke akhirat. Karena Anda takut mati. Karena Anda tak berani mati. Karena jalan akhirat itu pintunya adalah kematianmu. Maknanya bukan mati-mati secara badaniah, maknanya bukan mati-mati secara dohiriah, maknanya matikan dirimu sebelum kau dimatikan, maknanya mati sebelum mati. Matinya jiwamu maknanya ketika kau pulangkan kembali kepada Tuhanmu apa-apa yang bukan milikmu, hidup bukan milikmu, badan bukan ciptaanmu, lepaskanlah dari cengkeraman kepemilikanmu. Setelah itu sudah terlepas, baru nyatalah sinergilah hidup yang ada pada para wali, hidup yang ada pada para nabi, hidup yang ada para rasul, hidup yang ada pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan bersinergi, akan nyambung, bahwa semua itu hanyalah uripe Allah. Bisa dipahami, sahabat? Alhamdulillah. Kurang panjang jawabannya, Pak? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Ada yang bertanya lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taqwa dari Medan, Sumatera Utara. Saya ingin bertanya, Kiai, apa yang dimaksud dengan anak yang soleh? Terima kasih, Kiai. Apa yang dimaksud dengan anak yang soleh? Terima kasih, Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan anak yang soleh itu? Anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, anak yang soleh yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Apa kriteria anak yang soleh itu? Apakah anak yang soleh itu anak yang rajin ibadah? Apa anak yang soleh itu anak yang rajin baca Al-Quran? Apa anak yang soleh itu yang rajin mendoakan kedua orang tuanya? Apa anak yang soleh itu yang selalu berbuat baik? Belum tentu. Jadi berbuat baik itu di sudut pandang yang mana? Berbuat baik ala manusia atau ala ilahiyah? Berbuat baik demi hawa nafsunya atau demi Tuhannya? Jadi sudut pandangnya anak yang soleh itu adalah anak yang sudah kembali kepada Tuhannya. Apanya yang kembali? Takwanya. Apanya yang kembali? Imannya. Apanya yang kembali? Kesadarannya bahwa dirinya hanyalah makhluk, bahwa dirinya bukan sang Khalik. Itulah anak yang soleh itu, yang tahu kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal. Tahu pasti anak yang soleh itu bila anak itu pun juga kembali di sisi Allah, sama-sama kembalinya dengan orang tuanya di sisi Allah. Berarti kan sudah tahu nasibnya orang tuanya. Kalau anak yang belum soleh, ya
banyak mendoa-doakan. Karena apa? Karena manusianya masih belum sampai di sisi Allah, yang tidak tahu nasib orang tuanya. Akan tetapi pasti anaknya selalu suudzon, menyangka bahwa orang tuanya di sana diadab, disiksa, digebuki oleh malaikat. Apa buktinya? Anaknya selalu kirim doa-doa, anaknya selalu kirim ampunan-ampunan bagi orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya menyangka orang tuanya di sana disiksa, padahal tidak tahu tempatnya, kok merasa tahu bahwa orang tuanya di sana disiksa, seakan-akan dia sudah pernah ke sana. Tidak pernah tahu nasibnya orang tua, kok nyangka-nyangka orang tuanya dikebukin di alam kubur. Alhamdulillahirabbil alamin, ada ayatnya Allah. Bila ada orang mati, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dariku yang maha suci dan kembali kepadamu yang maha suci. Dariku kuciptakan dirimu dan akan kembali kepadamu. Nah, bila sudah pulang di sisi Allah, apa manusia masih turun lagi ke kuburan untuk disiksa? Bila manusianya diturunkan kembali ke kuburan untuk disiksa, berarti kan belum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu buat apa Allah perintah bila ada orang mati ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Berarti selama ini kan kita mengkhianati Allah sendiri dan mengkhianati kedua orang tua. Allah dikhianati, orang tua dikhianati. Kenapa? Karena dirinya masih menjadi Tuhan yang sok bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dengan doa-doa khusyuknya. Seolah-olah berdoa, tapi hakikatnya racunlah yang diberikan. Maknanya bukan racun diberikan kepada orang tuanya. Racun itu dimakan sendiri. Sehingga merasa bangga, aku sudah mendoakan kedua orang tuaku. Sehingga merasa mulia, orang tuaku sudah bahagia di sana. Merasa doanya sudah sampai. Itu kan hanya angan-angan manusianya, merasa doanya sudah sampai. Logikanya begini, bila kita tidak tahu alamat orang tua yang kita doakan, seumpama orang tua kita sudah meninggal, kita doakan dari rumah, kita tidak tahu alamatnya, di mana ia disiksa, di mana ia dihukum, di mana dia diazab. Lalu bisakah sampai doa-doa Anda bila Anda sendiri tidak tahu alamatnya? Ini kan hanya angan-angan manusia. Dan tahu tempatnya, kok ngaku-ngaku tahu bahwa orang yang diazab di sana butuh bantuan doa. Ya memang inilah pengertian pemahaman kita semua selama ini. Akan tetapi penjelasan yang hak ketika Allah kumandangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya nasib kedua orang tua kita selama ini enak apa enggak enak setelah manusia meninggal? Apa rasanya orang yang sudah meninggal? Rasanya seperti Anda belum lahir dulu.
Ada apa waktu itu? Anda tahu apa? Tidak tahu apa-apa. Ya sama seperti itu orang yang meninggal. Enak kan? Alhamdulillah. Bagaimana sih caranya merasakan orang yang meninggal itu? Ingatlah ketika Anda belum lahir ke dunia, ya seperti itu rasanya. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Laisa kabislihi syai'un, yang ada hanyalah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kriteria anak yang soleh. Maknanya anak yang sudah mengenal Tuhannya, yang bakal tahu nasib kedua orang tuanya ketika sudah meninggal. Kalau anaknya belum soleh, yang mana mungkin tahu dan bisa menyelamatkan orang tuanya. Wong awake dhewe rasamu. Kita sok gaya mau menyelamatkan orang tua dengan doa-doa kita, sementara kita masih terbelenggu oleh perbudakan syaitan. Masa coba logikanya orang ahli neraka mau nolong orang ahli surga? Lah kebalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa kita pahami ini semua, termasuk saya, terutama saya sendiri, dan kita semua bisa memahami apa yang tersirat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang belum paham semoga Allah pahamkan, yang belum mengerti semoga Allah memberi pengertian dan hidayahnya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada lagi. Habis sudah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam hari ini, marilah kita mengumandangkan sholawat dzalimin kaful bala agar terhindar dari zalim-zalimnya hati kita, agar kita tak menyiksa diri kita sendiri, karena Allah sesungguhnya tak menyiksa manusia, manusianya lah yang menyiksa dirinya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajlil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajlil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat. اللهم اغفر لنا بالإيمان، اللهم اغفر لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Bawa sini.